Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, kajian kita berikut ini yaitu bagian dari seri-seri bukti-bukti kebesaran Allah di dalam ciptaannya untuk seri yang ketiga, yaitu terkait dengan dunia fauna. Nah, di dalam bahasan sebelumnya, yaitu seri bukti-bukti kebesaran Allah di dalam ciptaannya. Yang pertama, gambaran bagaimana Allah ciptakan di alam semesta. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah ciptakan di dalam diri manusia, termasuk diri kita. Kemudian yang ketiga adalah di dalam dunia fauna, ciptaan Allah untuk segala macam binatang. Kemudian nanti pada yang keempat, atau seri yang keempat yaitu di dalam dunia flora atau tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk seri yang ketiga ini yaitu di dalam dunia fauna itu kita juga akan membatasi bagian-bagian binatang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Al-Jatsiyah ayat yang ketiga dan empat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabunsu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan pada hewan melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Nah, jadi ini gambaran bagaimana Allah menciptakan kita manusia dan juga menciptakan segala macam binatang. Nah, kemudian dalam bahasan kita, seri yang ketiga ini para jamaah, kita hanya membatasi untuk ciptaan Allah yang termasuk kelompok serangga. Nah, jenis serangga yang ada di bumi ini berjumlah sekitar 10 juta macam serangga. Sangat luar biasa banyak para jamaah. Tetapi beberapa serangga saja yang disebutkan dalam Al-Quran, ini yang coba akan kita kaji. Yang pertama adalah lalat. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Kemudian yang kedua nyamuk itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-26. Kemudian yang ketiga semut yaitu dijelaskan dalam surat An-Naml ayat yang ke-18. Kemudian yang keempat laba-laba, maaf ini salah ketik ya, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-41. Kemudian yang kelima lebah atau tawon terdapat dalam surat An-Naml ayat yang ke-68 sampai 69. Kemudian yang keenam adalah belalang, yaitu disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-7. Nah, inilah gambaran semut. Kemudian ini apa para pemirsa? Laba-laba. Kemudian ini tawon, ini nyamuk, ya, ini belalang. Kemudian yang ini adalah lalat. Kita akan coba kaji yang pertama para pemirsa yaitu lalat. Nah, ini merupakan kaji kita seri yang ketiga bagian yang ke-1. Allah jelaskan ayat yang menggambarkan tentang lalat ini para pemirsa yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-73. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah.
Wa yas'alubhumul dzubaba syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat thalib wal matlub. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Nah, ini adalah salah satu binatang serangga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita cermati para pemirsa, ini adalah gambaran dari lalat. Lalat itu telah ada sejak zaman Kambrium, yaitu kira-kira 530 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah gambaran lalat ya. Nah, kemudian lalat ini dapat mengubah arah terbangnya dalam sekejap ketika mengetahui adanya gerakan sangat lemah yang diarahkan kepadanya. Lalat dapat memilih untuk mendarat pada lantai, dinding, atau langit-langit sebuah ruangan. Sangat tangkas dalam terbang dan hinggap. Nah, ini adalah gambaran lalat para pemirsa. Nah, kemudian kalau kita cermati, ya Allah Maha Kuasa, ya sempurna ciptaannya dalam lalat ini, rancangan matanya itu adalah mata majemuk. Ya, ini mata lalat. Ini kalau kita perbesar itu mata lalat itu terdiri dari banyak lensa mata. Ini yang kecil-kecil. Ruang penglihatan atau sudut pandang yang sangat luas karena ini mendekati setengah bola dapat memusatkan gambar atau objek pada satu titik pusat. Dapat mengindra getaran cahaya 330 kali per detik. Dan mata lalat 6 kali lebih peka daripada mata manusia. Nah, sehingga kalau kita mau menangkap lalat lebih susah karena lebih eh, peka ya dari mata manusia. Kemudian dapat mengindra frekuensi ultraviolet yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kemudian yang ketujuh memudahkan untuk menghindar dari musuhnya meskipun kondisi gelap. Nah, jadi inilah kelebihan yang Allah berikan kepada lalat ya. Kemudian sayap lalat para pemirsa. Kepakan sayap ketika terbang itu 200 sampai 400 kali per detik. Terbayang oleh kita? Mempunyai dua kelompok otot atau elevator, yaitu pengangkat dan depresor yang penurun. Saraf motorik mampu mengirimkan 200 sinyal setiap detik. Sedangkan engsel sayap tersusun atas protein khusus yang namanya resilin, sangat lentur. Yang kelima, saat melentur dan mengerut, resilin mampu menyimpan energi yang dikenakan. Kemudian yang keenam, saat gaya dihilangkan, resilin dapat mengembalikan seluruh energi atau efisiensi resilin dapat mencapai 96%. Jadi tidak ada mesin ciptaan manusia yang bisa punya efisiensi sampai 96%. Nah, inilah bagaimana sayap lalat. Kemudian yang ketujuh para pemirsa, agar muncul gaya angkat dan gaya dorong, sayap harus mengubah sudut gerakan di setiap kepakan. Jadi kita bayangkan seperti helikopter kalau bermanuver begitu ya para pemirsa. Kemudian sayap memiliki kelenturan berputar yang khas direct flight masuk ya DFF atau otot. Nah, kemudian terbang kemudi untuk mengatur naik turun dan maju mundur. Jadi kalau helikopter itu dibandingkan dengan lalat ciptaan Allah, maka begitu tangkas lalat dibandingkan dengan pesawat ciptaan manusia. Nah, ini adalah hadis yang terkait dengan lalat para pemirsa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada salah satu sayap lalat terdapat racun dan pada sayap yang lainnya obat. Apabila seekor lalat jatuh pada makanan, maka celupkanlah
karena ia akan mendahulukan mengeluarkan racun dan mengakhirkan mengeluarkan obat. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Jadi artinya kalau ada makanan atau minuman yang akan kita minum itu kena lalat, maka lalat yang kecemplung itu dicelupkan dua-duanya. Itu akan mengeluarkan obat dari racun yang telah dikeluarkan. Nah, jadi kesimpulan dari sebuah penelitian, masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan tanpa dicelup dan dengan dicelup ternyata memberikan hasil berbeda. Hal ini membenarkan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW bahwa sayap lalat itu terdapat penyakit sekaligus penawarnya. Maha benar Allah dan maha benar Rasulullah SAW. Nah, inilah gambaran dari lalat. Nah, kemudian ucapan Rasul itu bukan dari hawa nafsunya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis itu adalah bagian dari wahyu Allah, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berucap dari hawa nafsunya, melainkan ia berucap dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi artinya apa para pemirsa? Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bagian dari wahyu Allah. Jadi bisa diyakini kebenarannya. Demikian apa yang disampaikan yaitu dunia serangga dalam Al-Quran untuk seri yang ketiga ini ya, untuk binatang lalat. Kita tutup kaji kita dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berlanjut pada bagian yang lain. Terima kasih.